Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memulai lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Asmaul Husna, saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar. Pada hari ini, saya akan mencoba mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Mata kuliah komunikasi pemasaran dalam Prodi Ilmu Komunikasi merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 3 SKS itu terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa perihal komunikasi pemasaran terpadu atau biasa yang kita sebut Integrated Marketing Communication. Mata kuliah ini membahas secara menyeluruh mengenai aspek-aspek dalam komunikasi pemasaran terpadu, seperti branding, bauran pemasaran, bauran promosi, analisis konsumen, segmentasi, targeting, positioning, serta etika pemasaran. Mahasiswa juga akan diajak untuk menganalisis pengaruh lingkungan terhadap pelaksanaan program IMC, termasuk dampak masalah regulasi, sosial, dan ekonomi. Diharapkan, setelah mendapatkan mata kuliah ini, mahasiswa mampu merancang program komunikasi pemasaran terpadu berdasarkan penerapan konsep, prinsip, dan praktik pemasaran dalam organisasi hingga ke tahapan evaluasi. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan dalam mata kuliah ini ada 5 hal. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan dalam bidang komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan menganalisis konsep, segmenting, targeting, positioning, serta analisis situasi berdasarkan SWOT analysis. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi dan taktik kreatif dalam ranah komunikasi pemasaran terpadu. Yang keempat, mahasiswa mampu mengilustrasikan secara visual dan mempresentasikan rencana implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu. Dan yang kelima, mahasiswa memiliki karakter profesional dan ilmuwan komunikasi ataupun individu yang berkomitmen memajukan bangsa dan negara melalui pemahaman ilmu komunikasi pemasaran yang telah diperoleh. Adapun materi perkuliahan dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 16 pertemuan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan dan pengenalan mengenai ruang lingkup komunikasi pemasaran. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai konsep dasar dalam komunikasi pemasaran. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai branding. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai marketing mix. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai analisis konsumen. Di pertemuan keenam, kita akan membahas mengenai segmentasi dan targeting. Pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas positioning. Pada pertemuan ke-8, kita akan menghadapi ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai analisis SWOT dan budgeting. Di pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai periklan. Di pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai promotion mix. Pada pertemuan ke-12, kita akan membahas mengenai isu lingkungan dan etika pemasaran. Di pertemuan ke-13, 14, dan 15, kita akan membuat sebuah project yang kita sebut dengan mini riset, di mana nanti mahasiswa akan ditugaskan untuk mengamati persoalan yang terjadi di masyarakat dan mencarikan solusinya. Di pertemuan terakhir atau ke-16, kita akan menghadapi ujian akhir semester. Adapun bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, model kita akan menggunakan contextual learning dan problem-based learning, di mana model ini akan menuntut mahasiswa untuk lebih peka dan kritis dalam menganalisis situasi yang terjadi di lingkungannya sesuai dengan perspektif mata kuliah ini, yakni komunikasi pemasaran. Kemudian metodenya kita akan menggunakan ceramah, diskusi, presentasi, dan mini riset.
Sedangkan media, karena kita masih dalam suasana perkuliahan daring, maka kita akan menggunakan Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah komunikasi pemasaran ini terbagi dalam 5 aspek utama. 10% akan diambil dari nilai sikap, 10% dari nilai kuis, 20% dari nilai tugas, 30% dari nilai UTS, dan 30% lagi dari nilai ujian akhir semester. Bentuk-bentuk tugas yang ada dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, makalah dan presentasi kelompok. 2, tugas individu. Ketiga, mereview jurnal yang biasanya akan menggantikan tugas UTS. Dan keempat adalah mini riset. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengenalan mata kuliah komunikasi pemasaran ini. Semoga dapat memberikan informasi yang cukup komprehensif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan. Minggu lalu kita belajar tentang marketing. Minggu ini kita akan melihat tentang branding. Oke. Capaian dari mata kuliah ini, untuk dari materi ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan membedakan brand, branding, dan marketing. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur dalam branding. Ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan dan menganalisis penerapan berbagai jenis branding di sekitar mereka, serta mahasiswa menunjukkan sikap sebagai pembelajaran yang rasional, kritis, dan menghargai pengetahuan. Oke, untuk memulai kelas kita hari ini, kita akan membahas 4 materi pokok. Pertama ada brand dan branding, kemudian unsur branding, tujuan dan fungsi branding, kemudian ada jenis branding. Memulainya, ada pertanyaan nih untuk kalian semua. Apa itu branding? Mau dengar dari kalian semua yang hadir di sini, menurut kalian apa itu branding? Boleh, silahkan, mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Izin ya. Lutfi. Nah, bagi saya branding tuh kayak apa tuh namanya? Cara kita untuk ya membuat brand kita tadi itu supaya lebih dikenal dengan orang, branding. Ada ING-nya tuh, pakai ujung ING dalam bahasa Inggris kan gitu, kayak sebuah kayak melakukan gitu ya. Gimana cara jelasinnya? Kayak ragu juga nih. Pokoknya kayak mana cara kita untuk biar nama kita atau brand kita tuh naik gitu, Bu. Itu bagi saya, Bu. Oke, terima kasih Lutfi. Bagaimana biar nama kita dikenal oleh orang lain, ya? Oke, selanjutnya selain Lutfi, pendapat lain? Saya, Bu. Mungkin dari Sinta. Oh, Sinta dulu. Mungkin Sinta mau menambahkan sedikit. Jadi menurut Sinta branding itu merupakan nama, istilah, ataupun tanda, simbol, ataupun rancangan serta kombinasi dari semuanya itu. Jadi untuk mengidentifikasi barang ataupun jasa dari yang mau kita pasarkan. Mungkin itu, Bu, menurut Sinta brandingnya. Oke, terima kasih Sinta. Lanjut, siapa tadi? Johan ya? Silakan Johan. Ya, Bu, mungkin John mau menambahkan branding itu kayak penetapan sebuah nama atau karakteristik pada sebuah produk. Dari John itu aja. Oke, terima kasih. Satu pendapat lagi sebelum kita lihat lebih lanjut. Siapa? Menurut Santi mungkin. Kalau menurut Santi apa kira-kira? Kalau menurut Santi, branding itu suatu usaha kita agar suatu brand kita itu dapat dikenal oleh khalayak atau yang jadi konsumen kita gitu. Dimana brand kita ini ketika banyak orang mendengar brand kita itu udah menggambarkan atau udah menjadi ciri khas daripada produk kita. Mungkin itu aja. Oke. Kalau menurut Titi gimana, Ti? Branding itu apa, Ti? Menurut saya branding itu kita dari produk kita bahwa
mempunyai nama atau merek dari produk kita yang perlu yang perlu dikenal oleh masyarakat. Itu, Bu. Oke. Kita akan lihat tadi jawaban dari teman-teman semua ini sama sih sama penjelasan yang ada di video ini. Kalau kamu perhatiin orang-orang yang bisnisnya tuh fokus di jualan produk, biasanya nih, kebanyakan dari mereka tuh berusaha ngejual produknya dengan ngasih berbagai macam alasan ke calon pembelinya. Misalnya nih, baju yang bahannya bagus, makanan yang rasanya paling enak, sepatu yang paling nyaman dipakai, atau obat yang paling berkhasiat dengan bermacam-macam kandungan nutrisi yang disebutin secara lengkap. Tapi coba deh kamu perhatiin, apakah mereka yang berusaha ngeyakinin pembelinya kalau produk mereka adalah yang terbaik, paling enak, paling manjur, atau paling nyaman itu adalah produk-produk yang laku keras di pasaran? Nah, sekarang aku mau coba aja kamu nih, dengerin nasihat marketing dari Steve Jobs, sang pendiri Apple yang saat ini adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing in the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Nah, mungkin beberapa kisah ini nih yang menginspirasi Steve Jobs dalam merintis Apple sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini. Makanya di era Steve Jobs, Apple yang notabene perusahaan teknologi itu justru relatif jarang nampilin iklan yang mengupas keunggulan spek atau perbandingan kualitas dengan para pesaingnya. Apple tuh justru lebih fokus pada branding, sehingga saat ini nih, Apple tuh lebih sering diasosiasiin sebagai bagian dari lifestyle yang elegan, stylish, dan teknologi terbaru yang inovatif. Oke, setelah tadi kita lihat videonya, nah, jadi dapat kesimpulan baru nih. Jadi sebenarnya branding itu apa sih? Apakah brand itu sama dengan marketing atau brand sama branding itu sama sih? Kita lihat. Oke, branding itu pada awalnya ya, dia berkembang di Inggris di abad 19. Nah, awalnya itu branding itu adalah sebuah tanda untuk hewan ternak. Di Inggris itu seperti itu. Jadi bagaimana mereka membedakan hewan ternak dan hewan ternak satu milik dia dan milik orang lain itu dengan namanya branding. Awalnya seperti itu. Nah, branding sendiri itu berasal dari kata identitas, mengartikan identitas ataupun karakter. Nah, setelah di Inggris di abad 19, ternyata di Jerman juga ada istilah yang disebut dengan brand, di mana mereka memberikan tanda pada produk mereka atau pada barang milik mereka dengan menggunakan besi panas. Gitu. Jadi awalnya itu adalah sebuah tanda untuk membedakan produk kita dengan produk orang lain. Gitu. Jadi memberikan identitas, memberikan pembeda, gitu ya. Jadi kalau sekarang setelah branding itu ternyata menjadi sebuah penciptaan nilai atau jejak di dalam benak konsumen, gitu, untuk melalui berbagai cara komunikasi yang efektif, tentu untuk memberikan dampak di kehidupan masyarakat atau di kehidupan konsumen itu sendiri. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang marketing, jadi menurut kalian apa beda dari branding dan marketing? Yang bisa menjelaskan apa perbedaan mendasar dari branding dan marketing? Silakan. Yusril mungkin? Iya, Bu. Apa beda branding dan marketing? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin sedikit juga Yusril jelaskan terkait dengan apa sih perbedaan dari branding, apa sih perbedaan dari marketing. Nah, usai tadi kita lihat dari video yang Ibu share tadi, bahwa kita dapat tarik kesimpulan bahwa arti dari branding itu bisa kita turunkan dari bahasa Inggris yang artinya merek. Nah, yang dimana merek tersebut itu kita publikasikan kepada masyarakat gitu, kepada publik, agar publik ini mengerti, tahu bahwa kita ada suatu produk. Nah, itu maka lahirlah arti branding. Sedangkan marketing itu adalah cara kita memasarkan tadi. Misal nih, kita ada satu produk, kita kan udah buat satu branding, buat satu merek. Misal kayak tadi video tadi kan brandnya Coca-Cola. Nah, bagaimana cara Coca-Cola tadi kita itu memasarkan kepada khalayak, kepada publik dengan berbagai cara, seperti mempersuasikan mereka, mengatakan bahwa merek yang kita pasarkan itu adalah merek yang paling ori, yang paling bagus gitu. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Yusri. Pendapat yang lain? Santi, Bu. Silakan Santi. Kalau menurut Santi, perbedaan antara branding dan marketing itu, branding menurut video yang udah kita saksikan sama-sama tadi, di mana branding ini adalah suatu pembeda antara produk kita dengan produk lainnya gitu. Sedangkan marketing di sini yaitu cara kita menyampaikan, menginformasikan kepada konsumen tentang produk atau jasa yang kita miliki. Nah, untuk itu biasakan marketing kita nanti menggunakan bauran pemasarannya gitu, marketing mix. Salah satunya ada promosi. Baik itu kita promosi secara langsung maupun nanti promosi melalui media sosial media gitu, Bu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Santi. Selanjutnya, pendapat yang lain, Ramadhani? Ya Bu, kalau menurut Ramadhani Bu, beda branding dengan marketing itu. Kalau branding adalah upaya perusahaan untuk menimbulkan kesan tertentu ketika konsumen mengingat produknya. Jadi dia akan ingat kesan-kesan yang diberikan atau ditampilkan oleh perusahaan itu. Sedangkan marketing adalah upaya untuk menginformasikan suatu produk kepada konsumen yang dimana perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semaksimalnya. Seperti itu Bu dari Ramadhani. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah menjelaskan. Oke, kita lihat secara mendasar apa itu perbedaan branding dan marketing. Oke, kalau branding itu ternyata dia adalah menyasar sisi emosional seseorang. Tapi kalau marketing dia mencari tentang reason, alasan kenapa seseorang membeli produk, kenapa mereka harus memilih kita gitu kan? Karena mereka misalnya butuh produk karena mereka lapar, mereka butuh makanan, makanya mereka beli kita karena kita jualan restoran, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan branding enggak. Orang banyak juga yang jualan makanan yang sama misalnya. Orang juga banyak buka restoran, orang banyak jualan ayam geprek, tapi kenapa mereka memilih tempat kita? Ternyata mereka memilih tempat kita karena ada hubungan emosional yang lebih dekat. Karena misalnya kita, kalau misalkan mereka kurang 1.000, kita nggak masalah. Apa Kak, nggak apa kurang 1.000. Nah, mereka akan merasa bahwa, oh, apa ya gitu. Tapi kalau tempat lain misalnya kita nggak punya 1.000, kita harus usaha untuk cari 1.000 itu karena kita nggak enak kalau kita nggak punya. Terus ataupun misalnya pelayanan yang lainnya, mereka lebih ramah misalnya. Sama-sama jualan yang makanan pedas, tapi mereka ternyata lebih ramah untuk melayani kita. Ketika kita tanya, mereka nggak jutek walaupun lagi rame. Tapi ada toko ternyata ataupun ada restoran, ada warung makan, ternyata kalau kita tanya, penjualnya aja mukanya sedek, mukanya nggak asik untuk dilihat. Nah, yang kayak gitu-gitu orang jadi males gitu. Jadi ada kalanya orang beli bukan karena produk kita enak atau bukan karena produk kita murah, tapi ada kalanya orang beli karena pelayanan yang kita kasih. Jadi ketika pelayanan yang kita kasih itu baik, kemungkinan mereka juga akan menerimanya dengan baik, gitu kan? Terus kalau misalkan branding itu dia menciptakan nilai. Jadi nilai seperti apa yang kemudian diasosiasikan di dalam benak konsumen. Ketika misalnya konsumen pakai produk dari Apple, mereka akan mengasosiasikan bahwa produk Apple adalah produk high class. Jadi ketika orang memakai produk itu, mereka akan merasa lebih bangga. Walaupun misalnya mereka pakai KW-nya, misalnya pakai KW-nya LV, KW-nya Chanel. Tapi kenapa? Karena nilainya udah terbangun bahwa itu adalah produk high class, yang harganya mahal gitu. Daripada misalnya
kalaupun beli KW-nya sebenarnya harganya juga 200.000. Kenapa nggak kita lebih milih yang nggak ada mereknya aja, padahal kualitasnya mungkin lebih bagus. Tapi ternyata karena brand itu, karena logo, karena kode logo LV, karena logo Sonora di situ, itulah yang bikin kita bahwa kita tuh pengen untuk pakai itu. Walaupun nggak ada yang aslinya, yang KW-nya nggak apa-apa lah, misalnya gitu. Tapi cowok-cowok, kenapa misalnya kalau sepatu Adidas harganya 2,5 juta, tapi misalnya karena kita mau kuliahan, kita beli yang KW-nya nggak apa-apa lah, yang penting ada Adidasnya, misalnya gitu. Karena kita mengasosiasikan bahwa kita ketika pakai itu, kita akan merasa lebih keren. Padahal sebenarnya sama aja dengan produk yang lain, cuman bedanya ditambahkan logo itu sedikit. Nah, jadi itu yang ditanamkan, menciptakan nilai. Ketika orang pakai sesuatu, orang mengasosiasikan terhadap hal yang lain. Gitu. Terus kalau marketing, dia cuma menciptakan respon, menjawab respon. Apa dibutuhkan pasar, kita menyediakan. Tapi kalau branding, kita menciptakan loyalitas, kesetiaan. Jadi mau kita misalnya kayak tadi yang contoh di video, mau kita rasanya ganti, orang tetap pengen beli punya kita. Ataupun mau kita packagingnya berubah, orang akan ngaruh. Jadi soalnya apapun yang dijual sama dia, pokoknya aku mau beli aja, istilahnya gitu. Apapun yang dia jual aku mau beli, karena udah terlalu, emosionalnya udah terlalu terikat, seperti itu. Ataupun misalnya harganya agak mahal, nggak apa-apa harganya mahal, tapi aku tahu kok kalau punya dia tuh kualitasnya akan bagus. Kita udah yakin seperti itu, berarti branding dia berhasil. Terus branding itu adalah proses jangka panjang, sedangkan marketing dia lebih cepat. Ketika apa yang mereka butuh kita sediakan. Terus kalau branding itu adalah who you are, siapa kamu? Kita pengen diasosiasikan seperti apa yang kita pengen munculkan. Tapi kalau marketing adalah apa yang kita lakukan. Gitu. Oke. Lanjut tentang jadi apa aja unsur branding yang harus kita tahu. Jadi ternyata unsur branding itu ada 6 secara umum kalau diklasifikasikan. Yang pertama ada nama. Ya, nama itu identitas dari segalanya. Ketika nama itu disebutkan, kita akan tahu atau kita akan langsung teringat terhadap sesuatu. Karena tadi branding adalah ketika kita berhasil menanamkan jejak dalam benak konsumen. Ya. Terus ada logo. Logo di sini bisa berupa warna, bisa berupa font, bisa berupa bendera, ya. Kenapa misalnya saya pakai di belakang background-nya pakai logo itu? Berarti mengasosiasikan bahwa saya selalu bangga dengan UTU. Saya sebagai pengajar UTU. Kenapa warnanya kuning? Gitu kan? Karena UTU, nama materinya warna kuning. Karena UTU disebut dengan kampus kuning. Terus visualisasi. Jadi ketika kita mau jualan sesuatu atau mau menciptakan branding sesuatu, kita harus punya visualisasinya. Jadi orang tahu. Jadi orang tahu kalau ketika kita pakai pakaian alma mater kuning, misalnya kalian jalan-jalan di Bako, orang langsung tahu, oh anak UTU gitu. Karena dari desain seragamnya aja atau warna alma maternya aja orang udah tahu. Terus dari suara di sini bisa nada, bisa jingle, bisa mars, kalau bisa itu bisa mars seperti itu. Terus juru bicaranya juga ternyata unsur penting dalam branding. Siapa yang kita pilih untuk mengkampanyekan produk kita, siapa yang kita pilih untuk menjadi brand ambassador produk kita. Misalnya kalau sekarang yang lagi apa-apa pakainya Korea, Tokopedia pakai brand ambassadornya Korea, Shopee juga, gitu kan. Scarlett bahkan ikut-ikutan pakai artis Korea. Nah, kenapa? Karena ternyata sekarang pasarnya memang orang-orang tuh suka dengan Korea. Jadi asumsinya ketika kita pakai brand ambassadornya artis-artis Korea, fans-fans mereka yang punya ikatan emosional dengan artis tersebut akan beli produk kita. Gitu. Rasa mereka pengen dekat. Gitu. Jadi, aku fansnya ini, jadi aku harus pakai yang ini, misalnya. Gitu. Aku fansnya, misalnya, siapa yang artis-artis? Aku fansnya Iqbal, misalnya. Aku harus beli Indomie, kalau beli Indomie dan kopinya, gitu kan. Terus misalnya, sekarang juga unsur branding itu ada kata, ada tagline. Jadi ketika disebutkan misalnya ada manis-manisnya gitu, kita langsung terasosiasikan pada suatu brand, suatu merek, berarti mereka berhasil menanamkan branding itu. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya fungsi brand itu apa sih? Secara umum, fungsi brand adalah sebagai pembeda. Kayak tadi yang dijelasin sama teman-teman di sini, iya, brand ternyata pembeda. Yang membedakan kita dari orang lain, membedakan kita dari orang lain, gitu. Identitas. Yang bikin kita terlihat unik. Seperti itu. Kemudian dia ternyata fungsinya juga sebagai promosi.
sebagai media promosi dan media untuk mencari daya tarik dari konsumen. Kemudian dia juga untuk membangun pasar. Nah, setelah itu dia ternyata juga sebagai pengendali pasar. Di mana misalnya gini, ketika dia membangun pasar, misalnya di pasar popok misalnya, kita jarang bilangnya kalau untuk popok bayi kita bilangnya popok, biasanya kita bilangnya Pampers. Padahal kita tahu pada Pampers itu adalah merek. Nah, mereka berhasil membangun pasar dan mengendalikan pasar. Kita misalnya bilang punya adik kita, gantilah dulu Pampersnya, padahal pakainya Mami Popo, atau padahal pakainya Sweetie misalnya. Tapi mereka berhasil mengendalikan itu. Atau kita, bagaimana kita bilang kita naik motor, tapi kita bilangnya naik apa? Naik Honda. Mau beli apa? Mau beli Pepsodent. Padahal yang kita pakai ternyata Close Up, gitu ya. Tapi mereka berhasil untuk mengendalikan pasar. Nah, terus tujuan dari branding ini sebenarnya ada 3 tujuan utamanya. Membentuk persepsi, ya, kemudian membangun rasa percaya, kemudian menciptakan loyalitas. Jadi gitu, secara tujuannya itu 3 itu. Jadi ketika kita mau membranding sesuatu, membranding produk atau apapun itu, kita menciptakan persepsi, membangun rasa percaya orang, dan menciptakan loyalitas. Nah, oke, sebelum kita masuk ke jenis branding, ada pertanyaan dulu, silahkan. Silahkan memberikan pertanyaan tentang branding, fungsi dan tujuan. Santi, ada pertanyaan? Boleh Bu. Kalau misalkan kita nih baru ciptakan suatu produk gitu Bu, langkah awal kita untuk membrandingkan brand kita tuh agar dikenal dan menjadi ciri khas dari suatu produk atau jasa yang kita miliki itu bagaimana Bu? Oke, bagaimana langkah awal kita ketika kita punya suatu produk? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira gimana sih? Irma, Johan mungkin mau jawab? Baik Bu, coba jawab. Mungkin salah satu caranya kita meng-create something different, terus membuat sesuatu yang unik, sehingga membuat konsumen mengenal kita dengan karakteristik produk kita sendiri. Dan juga dengan cara memasarkannya kita nggak mengikuti alur pemasaran, tapi kita mengikuti apa kemauan dan minat dari konsumen tersebut. Mungkin dari itu. Oke, terima kasih Johan. Oke, jadi ya benar kan tadi Dimas, Irma, dan Johan. Jadi cara kita untuk menciptakan branding itu diawali ketika kita baru memulai sebuah usaha, kita harus mengenali dulu kita punya ciri khas apa. Kita harus mengenal diri kita dulu sendiri, atau produk kita itu seperti apa, punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, terus ciri khasnya apa. Jadi ketika kita jualan, kita harus punya ciri khas, nggak bisa kita jualan yang sama-sama aja. Kita harus punya misalnya packaging yang berbeda, entah kita menawarkan rasa yang berbeda misalnya. Nah, dari situ kita baru menciptakan branding itu. Nah, kita juga lihat lagi apa kebutuhan pasarnya, segmentasi kita siapa. Dari situ kita merumuskan. Nanti kita akan belajar tentang analisis SWOT dan analisis untuk promotion mix gitu. Jadi nanti kita akan melihat secara kompleks di situ. Tapi secara awal ketika kita melakukan sebuah branding, kita harus punya sesuatu yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi disebut dengan diferensiasi. Diferensiasi itulah yang nanti akan menciptakan positioning dari produk kita. Gitu Santi. Oke, kita akan lihat sebenarnya apa enggak. Kita akan melakukan quiz. Quiznya, linknya udah saya share tadi. Ini 9 orang, udah siap? Kita akan lihat quiznya, kita akan evaluasi gimana sih pemahaman kita tentang branding ini sendiri. Oke ya, kita mulai. Oke. Yuk, jawab. Jadi kita lihat hasil evaluasinya nanti. Nilainya akan saya share itu. Oke, sebelum kita akhiri kelas ini, kira-kira boleh satu orang mengambil kesimpulan dari materi pertemuan ini? Boleh? Sinta mungkin? Oke, baik Bu. Jadi kesimpulan dari materi branding kita pada hari ini, jadi menurut Sinta, kesimpulannya adalah ketika kita sudah memiliki produk dan sudah ada brandnya, kita wajib melakukan branding agar produk tersebut itu
dikenal ataupun diingat oleh konsumen, sehingga di situ kita dapat melakukan marketing dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu Bu kesimpulannya. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang dari Sinta dan Bu Sri. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan terus. Kelasnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.